Tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, kita lanjutkan pengajian Fawaqihul Janiyah pada halaman yang ke 48B. Namun sebelumnya kita membaca umul kitab suratul Fatihah. Kita khususkan, kita hadiahkan untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita, para mu'allif, para musannif, dan semua orang yang berjasa kepada kita, semua donatur. Mudah-mudahan senantiasa mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pula penyakit corona cepat hilang dari muka bumi. Ala diniyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Qala wa tahtasukana an akhawatiha bi umurin. Itu ya. Wa tahtasu dan mendapat keistimewaan, watahtasu dan mendapat kekhususan. Apa kana an akhawatiha, dari saudara-saudaranya kana mendapat keistimewaan yang luar biasa dibanding yang lainnya. Maksudnya ya juzu. Nah ini fi umurin, dengan beberapa perkara. Nah umur itu bijawazi ziyadatiha, dengan boleh ditambahkannya kana, lafdzon wa maknan au lafdzon faqat. Apanya? Lafdzon lafadznya, wa maknan dan maknanya, au lafdzon atau lafadz faqat saja. Nah maksudnya apa? Kana boleh ziyadah, maksudnya ziyadah ada tapi enggak dianggap, itu maksudnya. Baik secara kana lafdzon wa maknan atau lafadznya saja. Bisarti antakuna, dengan syarat bahwasanya ada apa kana, ada kana itu bilafdzil kalami, dengan lafadz bilafdzil madhi, dengan lafadz fi'il madhi, lil khifati, karena ringan. Wa bisarti antakuna, dan dengan syarat bahwasanya ada apa kana, ada itu fil kalami, di dalam kalam. Bi antakoa, gambarannya bahwasanya terjatuh apa kana wa akhwat, apa kana baina syai'aini, antara dua hal, antara dua perkara, mutalazimaini, yang menetepi keduanya. Maksudnya dua hal yang saling melengkapi. Makanya mubtada khobar, fi'il fa'il, syarat jawab, itu maksudnya syai'aini mutalazimaini. Laisa, yang tidak ada apa syai'ani mutalazimaini, jarron wa majruron, itu selain jar majrur. Kal mubtada'i, seperti mubtada, wa khobari, dan khobarnya mubtada, wakal mausuli, dan seperti mausul, wasilati, dan silahnya mausul. Nahu zaidun kana qaimun, zaidun bermula zaid, kana itu, nah itu zaidah, karena enggak usah diartiin. Zaidun kana qaimun, zaidun bermula zaid, kana enggak usah diartikan karena kananya zaidah. Qaimun itu orang yang berdiri. Wa kaifa nukallimu man kana fil mahdi sobiyya. Nah itu dalam ayat tuh. Wa kaifa nukallimu man kana fil mahdi ka sobiyya. Nah itu wa kaifa, dan hali bagaimana, nukallimu,
ngajak ngomong, ngajak bicara siapa? Kami, kita, man pada orang. Nah itu kana zaidah itu. Fil mahdi yang ada di dalam kuburan sobiyan khale, sobi, bocah kecil, anak-anak. Bagaimana kita ngajak bicara orang masih bocah kecil di kuburan lagi, itu maksudnya. Wa ziyadatuha, dan seperti tambahnya kana baina ma, antara ma ta'ajub ya, wa fi'lit ta'ajubi, dan fi'il ta'ajub. Oh, gini aja. Wa ziyadatuha jadikan mubtada aja. Wa ziyadatuha, dan bermula tambahnya kana baina ma, antara ma, wa fi'lit ta'ajubi, dan fi'il ta'ajub, muttaridatun, itu berlaku. Nahu makana ahsana zaidan. Ma bermula sesuatu kana, nah itu zaidah. Ya itu yang gak usah diartikan kan. Ahsana itu membuat bagus apa, ma zaidan, pada zaid. Nah, itu makana ahsana zaidan. Ma dengan ahsana artinya adalah sighah ta'ajjub. Jadi satu kesatuan yang tidak boleh pisah antara ma, kan ma ajabahu kan. Nah, ma ahsana yang itu wazan ma af'ala. Nah, di situ di tengah-tengah antara fiilnya ahsana ada kana. Waqad afhama, dan betul-betul telah belum diartiin ya, tanggung itu. Waqad afhama, dan betul-betul memberi pemahaman apa kalamnya musannif, annaha, pada sesungguhnya kana la tuzadu, tidak boleh ditambahkan apa kana bilafzil mudhari'i, dengan lafadz mudhari', au ghairahu, atau au ghairihi, atau lainnya mudhari'. Wala, dan tidak boleh fi sadril kalami, di dalam permulaan kalam, wa akhirihi, dan akhirnya kalam. Wa anna ghairuha, dan sesungguhnya lainnya kana, min akhawatiha, nyatanya dari akhwatnya kana, la yuzadu, itu tidak boleh ditambahkan apa ghairuha, ada titik. Maksudnya begini, ini perhatikan terutama pemula, ini boleh dibilang apa namanya, jarang gitu kalau pemula mah di ngaji jurumiyah mah. Karena wa akhawatuha itu kadang boleh dibuang, gitu loh maksudnya. Wa tahta sukana an akhawatiha bi umurin bi jawazi ziyadatiha lafdzun wa maknan au lafdzun faqat bisarti an takuna bi lafdzil madhi wa bisarti an takuna fi khasfil kalam bi an taqwa baina syai'aini mutalazimaini. Maksudnya contoh tadi ma kana ahsana zaidan. Ini perhatikan. Ini asalnya kan ma ahsana zaidan. Ini saya ta'ajub. Ma bermula apakah sesuatu, itu ahsana membuat bagus apa ma zaidan, pada zaid. Ini ta'ajub. Salah satu yang dibuang adalah dalam ta'ajub. Nah, karena ya itu boleh menjadi tambahan. Maksudnya menjadi tambahan, enggak fungsi. Baik karena secara lafdzun wa maknan, atau secara makna belaka. Nah, pertama dia harus berupa wazannya fi'il madhi, karena ringan, lil khifah tadi alasannya. Nah, ini contohnya makana. Yang kedua, dia ada di tengah-tengah kalam. Di tengah-tengah kalam antara dua kalimat yang memang apa namanya saling melengkapi.
Seperti ma ta'ajub kan mubtada. Ahsana itu adalah khobarnya. Nah, ini di tengah-tengah persisnya kan yang atas ini. Ma ahsana. Nah, ma mubtada ahsana khobar. Ini sigat ta'ajub. Jelas? Nah, antara ma dan ahsana ini ada kana. Nah, kana ini loh boleh dijadikan ziyadah yang nggak ada maknanya sama sekali. Jelas? Nah, itu maksudnya. Nah, kalau di permulaan kalam atau di akhir ya nggak boleh. Harus di tengah-tengah fi haswil kalam. Kalau di alfiyah itu kan waqatu zatu kana fi haswil kalam, ya kan? Kalau di alfiyah. Jelas ya? Nah, ini kalau di Bangkalen di Jurumiyah nggak ada. Ini mempunyai, ini kan baru satu nih. Ada beberapa kelebihan-kelebihan yang dimiliki kana. Oke, paham ya? Nah, kemudian kalau berupa fi'il mudhari' nggak bisa juga. Kana menjadi yakunu nggak boleh, nggak menutupi syarat. Tuh. Watah tasuke itu yang pertama, keistimewaan kana yang pertama, gitu loh. Lo alamat ngapain sih mat main-mainan HP mulu lu? Watah tasu dan tertentu apa kana aidan kali juga bijawazi khadfiha dengan boleh membuang kana ma'asmiha beserta isimnya kana wa ibqa'i khobariha dan menetapkan khobarnya kana ala khalihi atas keadaan khobar mansuban khali dibaca nasab likathratil isti'maliha karena sering atau karena banyaknya. Kathra itu banyak kan berarti sering kan. Karena banyaknya dipergunakannya atau sering dipergunakannya kana wa akhwatuha. Wa dzalika, dan bermula itu ay jawazul khadfi, boleh membuang kana dan isimnya, kathirun itu banyak, fi kalamihim di dalam ucapannya orang Arab, ba'da law wa in, setelah law wa in dan in, asyartiyataini harokatin, lalu nggak biasa asartina lagi, ya kan? Asyartiyataini yang bangsa syarat keduanya, wa ba'da ghairihima, dan setelah selain in dan law, qalilun itu sedikit atau langka. Kaqaulihi, seperti sabda Nabi alaihi salatu wasallam, iltamis walau khotaman min hadidin. Iltamis, membuat mas kawinlah siapa kamu, walau khotaman. Nah, itu bisa menjadi contoh. Walau khotaman, sekalipun itu cincin. Kalau khotam cincin, kalau khotim penutup gitu loh. Min hadidin, dari besi. Ay walau kana alladhi taltamisuhu khotaman. Ay walau kana, sekali dan sekalipun ada apa alladhi mas kawin, taltamisu yang membuat mas kawin siapa kamu hu pada ma khotaman itu cincin, min hadidin dari besi. Fakhudifat, maka dibuang kana apa kana masmia beserta isimnya kana. Wa qaulihim, dan seperti ucapan orang Arab, walau qala, dan kalau berkata siapa musannif, Tariqatu Ibnu Malik wa man tabi'ahu. Ntar dulu, udah ganti alinea ya? Oh, saya mantesan kok nggak nyambung. 49 ya? Wah, alhamdulillah nih. Udah pertengahan ya berarti. Kelar lah, tenang.
Wa qauluhu lakana aula. Kalau ngomongnya qauluhu lakana, maka ada apa qauluhu aula itu lebih utama. Li'annahu hadisun annasu majziyuna bi'amalihim in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Ini apalin, ini sering keluar dalam kitab manapun. Annasu bermula umat manusia, majziyuna itu dibalas semuanya bi'amalihim dengan amal-amalnya nas. In khairan, itu yang menjadi contohnya. In khairan, in kana amaluhu khairan fa khairun. Ntar saya tulis lah. Fa khairun, maka itu baik. Wa in syarron fa syarrun. Ay wa in kana amaluhu syarron fa syarrun ay fajayauhu syarrun. Itu kalian apalin. Maksudnya nanti ke depannya langsung akan ada gitu. Ini mana sih ngangeng? Oke. Fakhudhifa, maka dibuang. Fakhudhifat, maka dibuang apa kana ma'asmiha beserta isimnya kana. Aidan kali juga. Wa takdiru, dan bermula takdirnya. In kana amaluhum khairan fajazauhum khairan. In kana, jika ada apa amaluhum, amalnya mereka, khairan itu baik, fajazauhum, maka bermula balasannya mereka khairan itu baik. Wa in kana amaluhum syarran fajazauhum syarrun. Itu yang saya bilang, maksudnya kalian apalin. Jangan pelengah-pelengah aja kalau dikasih tahu, ngerti? Kalau apa yang diapalin benar-benar paham. Dan pelotot paham enggak gitu deh. Nanti ditanya lagi pada bengong, akan menandakan enggak ada perhatian. Itu maksudnya takdirnya diapalin, dikuasain. Ingkana, jika ada apa malhum, amalnya nas khairan itu baik. Itu yang menjadi contoh. Kana amalhum dibuang. Fajazauhum khairan, itu maksudnya. Fajazauhum, maka bermula balasannya nas itu khairun baik, itu maksudnya in khairan fa khairun. Jadi bisa mentakdirkan. Wa in kana amaluhum syarron fa syarrun. Dan jika ada apa amaluhum, amalnya nas syarron itu buruk, fa jazauhum syarrun, maka bermula balasannya nas itu syarrun buruk. Wa hadzal ladzi zakarahu man nasobal awal warau itsani warjah. Wahada, dan bermula ini penafsiran ingkana amaluhum khairan fa khairun, dan seterusnya. Alladzi itu pendapat zakaro yang menyebutkan hu pada alladzi, siapa man orang, nasoba yang menasobkan siapa man al awala pada yang pertama, yaitu syarron, rofa, dan membaca rofa siapa man ats-tsani pada yang kedua, yaitu ya syarrun. In khairan fa khairun wa in syarron fa syarrun, kan gitu. Wa huwa, dan bermula alladzi dzakarahu man arjahul aujuhi, itu paling menangnya cara-cara. Arjahul aujuhi, itu paling menangnya semua perkara. Fi misli hadza tarkibi, dalam seumpama ini susunan. Wa yajuzu, dan boleh apa raf'ul awal, membaca rafa yang pertama, wa nasbus tsani, dan menasabkan yang kedua. Wa raf'uhuma, dan merofakkan keduanya, wa nasbuhuma, dan menasabkan keduanya, awal dan tsani. Udahlah, nggak usah ditulis di papan tulis juga udah bisa lah. Memang kalau kalian cerdas mah tulis mulu, kalau nggak bisa lah nggak bisa, ayo udah. Wakat tuhdafu, dan terkadang dibuang apa kana ma'asmiha beserta isimnya kana, ba'da in walau, setelah in walau dan lau. Kaqaulihi min ladun saulan
fa ila itsla'iha ay millatun in kanat saulan. Millatun semenjak zaman in kanat jika ada siapa fulan saulan. Nah, itu apa? Ntar cari di kamus. Fa ila itslafiha itu lafaz millatun saulan. Yang menjadi contoh adalah saulan ay millatun in kanat saulan. Nah, itu yang menjadi contoh. Berarti saya rasa jelas ya. In dan lau, kana dan isimnya boleh dibuang. Gitu. Sambil lihat di situ. Enggak usah saya contohkan di papan tulis. Boleh dibuang apabila jatuh setelah in dan lau. Yaitu in khairan fa khairun wa in sarron fa sarron. Itu penjabarannya ada di sarahnya. Ai in kana amaluhum khairan fa jazaohum khairun wa in sarron ai in kana amaluhum sarron fa jazaohum sarrun. Itu udah jelas dan mutarid di kalam orang Arab. Nggak ditulis melulu. Perasaan kemarin udah saya bahas itu dalam mubtada khobar. Ditulis berkali-kali juga. Kalau nggak pada diapatin nggak bakalan becus. In khairan fa khairun wa in sarron. Ini jadi wa in sarron fa sarrun. Ini khairan, ini khobar. Ini asalnya adalah ingkana amaluhum khairan. Nih, kana amaluhum dibuang. Makanya in khairan, ini in. Bukan inna khairan. Itu jelas. Nah, begini kok saya tulis mulu, udah saya tulis berkali-kali kok. Bukan nambah cerdas malah nambah bodoh kan, gitu loh. Maka nih dengerin semuanya, kan berkali-kali dibilangin. Nah, aku jangan pada resek gitu loh. Ngerti mat? Jangan pada malas-malasan, berkali-kali dibilangin canda mulu kalau ngaji saya malas itu. Watah tasu dan tertentu apa karena aidan khali juga. Nah, ini kan saya ingat banget ini pas mubtada kemarin udah dibahas, ya kan? Mubtada. Nah, kalau ditulis melulu lah kapan pintarnya kalian? Itu maksudnya. Kan kiai saya aja satu titik aja nggak pernah nulis karena papan tulisnya pun nggak ada. Caranya begitu. Wa tahtasu dan tertentu apakah ana aidon khali juga bijawazi khadfi bijawazi apa itu? Bijawazi khadfi apa? Nuni ya? Oh iya nyatu soalnya. Bijawazi khadfi nuniha gitu ya. Nuni mudhariha. Awas sarahnya itu ada yang tulisannya nyambung tuh. Ya. Roba Suryana maksudnya itu launi, makanya saya kok keder. Ngerti? Itu cetakannya blobor. Bijawazi khadfi nuni mudhariha, dengan boleh membuang nun mudhari'nya kana al majzum yang dibaca jazm bisukuni dengan sukun waslan karena wasol dibaca wasol illam yalkiha sakinun wala dhamiru nasbin. Illam yalki jika tidak bertemu ha pada nun mudhari' tadi apa sakinun huruf yang dibaca sukun wala dan tidak ada dhamir nasbin dhamir nasab mutasilun biha dhamir nasab mutasil dengan nun nahwu walam aku bagiya walam aku dan tidak ada siapa. Nah itu menjadi contoh walam aku bagiya. Nah, ya itu yang menjadi makhalus syahid
Walam aku dan tidak ada siapa saya bagian itu brengsek, itu ya lacut, ya itu pelacur kalau terjemahan bebasnya mah. Itu kan kaitannya Nabi Siti Maryam kan, ketika mengandung anaknya Nabi Isa dituduh oleh perempuan, oleh orang-orang masyarakat disangka berbuat serong. Nah, ini jawabnya walam aku bagia. Saya juga bukan pelacur gampangannya. Asluhu akunu gitu loh. Aku itu asalnya akunu. Aslu bermula asalnya akunu itu akunu. Fakhudhifatid dhammah itu maka dibuang apa dhammah lil jazim karena jazim. Wal wawu dan wawu lil iltiqa'i sakinain karena bertemu huruf mati dua. Wan nun dan dibuang apa huruf nun litakhfif karena ringan. Jadi asalnya walam akunu kan gitu, walam akun lah taruh. Nah nunnya dibuang gitu loh. Udah nggak usah saya tulis. Karena ketika mudhari'nya berarti yakunu. Dia tulis nggak apa-apa nih, masih nggak paham. Kumisin muka lu nih. Walam aku bahagia contohnya. Dia menjadi contoh aku. Aku ini asalnya akunu kan. Karena yakunu kan akunu. Karena kemasukan lam berarti kan akun, sukun. Ada dua huruf mati. Wawunya dibuang kan menjadi akun. Jelas? Nah, itu maksudnya. Dan ini nunnya mudhore. Akun menjadi aku. Jelas? Nah, itu maksudnya. Karena itu luar biasa gitu loh. Nah, salah satu keistimewaannya nunnya boleh dibuang. Kemudian contoh yang lain wala hadza kis. Wala hadza dan atas ini keterangan kiaskanlah siapa kamu. Nahwu wala taku fi dzaikin. Nah, itu wala taku fi dzaikin fin nahli wala fin naml. Contoh yang lain wa in taku hasanatan. Nah, itu wa in taku asalnya takun. Jelas ya? Mudhari tapi kalau mati enggak boleh. Tuh. Fala tuhdafu maka tidak boleh dibuang apa nun minal marfu'i dari mudhari yang dibaca marfu' wal mansub dan mansub li ta'asiha alal khadfi karena terjaganya nun alal khadfi atas dibuang. Loh, kenapa dijaga dari dibuang? Li kuwatiha karena kuatnya nun bil harokati dengan harokat. Wala minal majzum dan tidak juga minal majzum dari yang dibaca jazm bi khadfin nun dengan membuang nun. Au bisukun atau dengan sukun halal wakfi dalam keadaan wakaf. Wala dan tidak boleh min nahwi lam yakunil ladzina kafaru. Nah, itu yakun bertemu dengan alladzina. Alladzina kan al. Nah, berarti kan sukun kan? Nah, enggak boleh nunnya dibuang. Itu maksudnya biar paham. Lam yakunil ladzina kafaru alasannya litisoliha karena bertemunya nun bisakinin dengan huruf yang dibaca sukun. Fakusirat maka dibaca kasroh apa nun li ajlihi karena sukun, karena sakin. Fata'asot maka berhalangan namanya menolak apa nun alal hadfi atas dibuang. Nah, model nahwu lam yakunil ladzina kafaru itu enggak boleh dibuang karena setelah nun terdapat huruf yang dibaca sukun itu maksudnya. Pahamat? Wah, apaan kelaparan lu ngelentuk aja. Ya. Lu puasa? Nur mana? Lu puasa Nur? Oh, nyurong aja pokoknya. Apa ya lu Nur? Mana tadi? Waman ajazahu nadhara ila
urudil harokah. Waman dan barang siapa aja yang membolehkan siapa man nadhar maka memandang siapa man ila urudil harokati pada datangnya harokat. Wala dan tidak boleh min nahwi iyakunhu falan tusallid alaihi, itu enggak boleh juga. Iyakun jika ada siapa fulan hu itu sesuatu falan tusallid alaihi, maka dalam hadis itu kemarin ingat kan yang paling pertama falan tusallid maka jangan kuasakan engkau alaihi atas man. Alasannya yakunhu litisalihi karena bertemunya nun bidhamiri dengan dhamir. Sementara wadhamairu dan bermula dhamir tarudul asya itu mengembalikan apa dhamir al asya'a pada segala sesuatu ila usuliha pada aslinya asya. Isim dhamir itu enggak main-main. Kalau ada fi'il kok ketempelan, perhatikan nih. Itu maksudnya ini kaidah itu. Wadhamairu tarudul asya ila usuliha. Mengembalikan dhamir mengembalikan segala sesuatu kepada asalnya. Perhatikan, ini sulit. Saya bilang kaidah sulit. Dhamir itu mengembalikan segala sesuatu kepada asalnya. Tulis kalau perlu. Seperti Roma, ya kan? Jangan meleng ya, saya bilangin. Roma ini asalnya Romaya. Romaya. Tuh ngerti? Perhatikan. Ini yang saya bilang sulit dan meleng. Pada meleng mulu ngaji. Ketika Roma asalnya adalah Romaya. Ketika Roma bertemu dengan Roma itu atau Romaita atau Romaiti terserah. Maka Roma ini ya-nya akan kembali karena kepada aslinya ya. Tuh jelas tuh. Nah, itu yang dimaksud. Ini kan kaidah. Loh, kok kalian nggak serius, nggak masang telinga, nggak bakalan paham itu maksudnya. Wadhamairu tarudul asya ila usuliha. Paham nah jana? Lu apalagi ngaji jarang-jarang. Siapa? Nur, paham Nur? Ini kaidah ini. Kaidah nahwiyah. Kaidah nahwu yang harus kalian paham. Tuh. Yang seperti itu kok kalian nggak sampai paham, kesononya berat. Pengaji harus ada skala prioritas. Kalau seperti itu, kalau perlu garis bawahi, tulis di luar ini kaidah. Maka biar apa namanya ngajinya itu biar benar-benar apa merasa tanggung jawab. Tanggung jawab. Kalau kalian tuh nanti akan dihisap. Kita tuh akan dihisap. Kita ini nggak hanya belajar, tapi dimintai pertanggungjawaban nanti untuk mengajar. Paham nggak? Kalau belajarnya kita seperti itu pasti akan sungguh-sungguh, nggak main-main melulu, nggak celelean melulu. Ini ngaji seolah-olah tanpa beban. Semua udah digratiskan, masih kurang syukur kalian itu. Faslun la ibadallah.
Gila nih udah teriak-teriak. Kelaparan. Ya. Puasa Mil. Sekarang wa ayatul lahumul lailu itu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun naharu fa idzahum mudlimun. Wasyamsu tajri limustaqarrin laha. Dzalika taqdirul azizil alim. Wa ayatun, dan itu sebagai ayat. Maksudnya ayat tanda kebesaran Allah lahum bagi kaum. Al-lailu bermula waktu malam. Naslahu menghilangkan siapa kami, minhu dari waktu malam, an-naharo pada waktu siang. Fa'idha, maka ketika itu, ketika naslahu minhu nahar, hum bermula umat manusia itu muzlimuna, masuk dalam kegelapan. Itu maksudnya wa ayatul lahumul lailu naslahu minhu nahar fa idzahum muzlimun. Nah, kan baca Yasin sampai diayati maknanya. Nah, kira-kira nambah iman apa enggak kira-kira? Ini baca Yasin sambil pada cengengesan. Ya enggak? Bercanda. Mila sama awak sikut-sikutan. Ya. Lah sampai Sandi yang jemputnya udah 5 meter juga sama. Ngerti gak maksudnya? Lah iya. Lah kalau baca Quran itu pakai tadabbur. Kan obat hati ada 5. Ya kan? Fadawa'u qalbin khamsatun fatilawatun. Ya kan? Bitadabburil makna walil batnil khola. Ini dalam Kifatul Adqiyah. Nah kalau baca Qur'annya kok dijiwai, dihayati, ya Qur'an ini sebagai obat. Baca Yasin aja cengengesan kok. Yang notabene-nya Yasin itu syarat dan penuh dengan pesan-pesan akhirat. Ya bagaimana menjadi obat? Nah, kan begitu kan? Nah ini yang dimaksud oleh sabda Nabi, rubba qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Banyak orang yang baca Qur'an, tapi Quran malah melaknat kepada orang tersebut. Bukan Qurannya salah, bukan baca Qurannya salah, tapi tata cara, adab membaca Al-Quran nggak dipakai. Jadi laknat sama Quran. Lah itu yang bahaya. Ayat dulu tugasnya menunjukkan ala qudratina, atas kekuasaan kita, wa wahdaniyatina, dan atas keesaan kami ya bukan kita ya. Karena itu mu'adzim nafsah. Anna, apa sungguhnya kami itu nanzi'u, menghilangkan siapa kami, al-yauma dalam hari ini, yaitu dari ya yaum, al-yauma dalam al-yaum, maksudnya yaum siang hari, minal laili dari waktu malam. Tuh. Fahum, maka bermula nas, umat manusia itu dakhiluna, masuk semuanya siapa nas, fidzul mati, di dalam kegelapan. Maksudnya untuk menunjukkan kekuasaan dan keesaanku, maka kami ambil tanda waktu siang. Siang ini diambil oleh Allah, tanda siangnya. Tanda siang itu berarti apa? Matahari kan? Matahari diambil sama Allah. Maksudnya diambil, dimasukkan ke dalam bumi, ketutup sebenarnya kan gitu kan. Nah begitu matahari hilang, dalam arti ketutup sama bumi, maka masuklah waktu siang. Fahum, masuklah waktu malam. Maksudnya masuk waktu malam. Fahum dakhiluna fi zulmati, mereka masuk dalam kegelapan. Tuh coba ini ayat dijiwai, dimaknai yang benar. Nanti di belakang kalau nggak nangis lu. Kalau iman bacanya. Wa maknau, dan bermula maknanya qauli ta'ala, nadhabu, menghilangkan siapa kami, binahari, dengan waktu siang, wa najiu, dan mendatangkan siapa kami, bilaili, dengan waktu malam. Wa dzalika, dan bermula itu, nadhabu binahar wa najiu bilail, annal asla, itu sesungguhnya hukum asal, ya adzulmah, ya
Al aslu adzulmatu itu kegelapan. Asalnya gelap, malam hukum asalnya. Wan naharu dan bermula siang. Dakhilun itu yang masuk alaiha atas zulmah. Hukum asalnya ini gelap. Fa idza gharabat maka apabila terbenam apa samsu matahari, salakhon naharu minal lail. Salakho maka menghapus, menghilangkan apa an-naharu siang minal laili dari malam. Fatadharu maka nampak apa adzulmatu kegelapan. Faulima maka diketahui min hadza dari ini keterangan bahwasanya aslinya itu malam, matahari nampak maka jadi terang, siang jadinya. Apa annal laila sesungguhnya malam aslun itu asli. Wan naharo dan sesungguhnya siang far'un itu cabang. Aslinya itu malam, gelap. Adapun siang kok terang itu adalah cabang tuh. Fa'ingkila maka jika ditanyakan al-lailu afdalu amin naharu. Al-lailu apakah bermula malam? Afdalu itu lebih utama. Amin naharu atau siang yang lebih utama. Nah, itu ada khabar yang dibuang. Ai afdalu. Siang itu lebih utama, malam itu lebih utama atau siang yang lebih utama. Oh. Umpamanya ada pertanyaan begitu bagaimana? Al-jawabu bermula jawabnya itu lafaz al-lailu afdalu. Al-lailu bermula waktu malam, afdalu itu lebih utama. Li'annahu karena sesungguhnya lail khuliqa itu dicipta apa lail minal jannati dari surga. Wa naharu dan bermula waktu siang itu minan nari dari neraka. Bagusan malam. Kok bisa begitu? Karena malam Allah ciptakan dari surga, sementara siang Allah cipta dari neraka. Kok dari neraka? Lah iyalah ada matahari. Matahari kan panas. Panas gak matahari? Jangan coba-coba, itu jarak kita dengan matahari itu berapa miliun, berapa bilion mil, berapa juta kilometer. Itu aja masih panas. Lah kalau dekat matahari kebakar bisa langsung gosong. Serius itu maksudnya. Li'annahu karena sebenarnya kejadian waroda telah datang fil athari dalam atharus sahabat, dalam athar dalam hadis apa yang waroda anna fil jannati nuran, sesungguhnya itu di dalam surga apa nuran cahaya, wa zulmatan dan gelap, wa jama'a dan mengumpulkan siapa Allah zulmatal qabli, zulmatal jannati pada gelapnya surga, fa khalaqa maka menciptakan siapa Allah minha dari zulmatal jannah al-laila pada waktu malam. Falam tabqa fil jannati zulmah, falam tabqa maka tidak tersisa fil jannati dalam surga apa zulmatun kegelapan tuh. Wa jama'a dan mengumpulkan siapa Allah wa Allah nur jahannam pada nurnya jahannam. Tuh nurnya nur jahannam. Oh, enggak. Bukan nur Sayyidah Jahannam, bukan. Nur sangatnya nur jahannam lagi. Nur jahannam pada nurnya jahannam. Wa khalaqa dan menciptakan siapa Allah minhu dari nur jahannam an-nahara pada waktu siang. Falam yabqa maka tidak tersisa fi jahannama di dalam neraka jahannam apa nurun cahaya. Fakulluha maka bermula semuanya jahannam zulmatun itu gelap. Fannaharu maka bermula waktu siang mahalul maksiat itu tempatnya maksiat. Walailu dan bermula waktu malam mahalul istighfari itu tempatnya istighfar. Kalau orangnya benar. Kalau sekarang kan juga banyak yang siang buat maksiat, malamnya juga maksiat. Wal udhri dan tempatnya memohon mengajukan alasan uzur kepada Allah.
wan nadamati dan penyesalan. Terus malam tempatnya istighfar, mengajukan uzur, mengajukan penyesalan kepada Allah. Walailu dan bermula waktu malam. Yasturu itu menutupi apa lail al uyuba pada aib. Jamanya aibun uyub, cacat. Wanaharu dan bermula siang. Yaksifu itu membuka apa nahar al uyuba pada aib. Falailu maka bermula waktu malam. Ini mau udah perjalanannya sufi ya. Sairul asyikina itu perjalanannya orang-orang yang berontoyudo cinta kepada Allah. Itu asyikin. Ya makanya kalau dalam bahasa Indonesianya asyik ya. Asyik itu jadi itu asyikin itu. Sauk itu. Apa namanya? Asako ya asiku ya. Berontoyudo itu kalau bahasa Jawanya. Rindu berat kepada Allah. Malam adalah perjalanannya orang-orang asyikin menuju Allah. Ya laita auqatuha tadum. Ya laita mbok menawa menawi auqatuha apa waktu-waktunya lail itu tadumu langgeng apa lail. Aduh mbok lama kan gitu kan. Wanaharu dan bermula waktu siang. Suku ahli dunia itu pasarnya penduduk dunia. Walailu dan bermula waktu malam. Suku ahli akhirah itu pasarnya penduduk akhirat. Siang itu mallnya penduduk dunia. Sementara malam mallnya penduduk akhirat. Ngerti mall ya? Apaan? Molor. Ya. Mall itu ya, Nur, ngerti mall gak? Apaan? Tidur pak. Molor itu mah gitu loh. Ini ada yang kirim buka nggak ada kan? Pasar udah habis kan? Lagi ngambil. Sandi lagi ngambil. Emang masih ada? Sebenarnya udah nggak ada. Jangan ngambil mulu dibilangin. Kan 10 hari cuman, bukan tiap hari. Ambil aja. Besok udah nggak jangan ngambil lagi. Gitu loh. Cuma 10 hari. Berarti ini di Lombok mau udah buka puasa. Oh iya. Ama alimta apakah tidak mengetahui siapa kamu? Anna Ibrahim alaihissalam. Sebenarnya Ibrahim alaihissalam ya bisa itu memakai siapa Ibrahim. Khalatal khullati pada kuluknya perhiasan fil laili di dalam waktu malam. Fa kama qala Allah taala sebagaimana telah berfirman. Oh ngantuk saya. Siapa Allah taala? Gue lapar, lu lapar apa dah? Lapar. Lu lapar Mila? Enggak. Kalau enggak lapar berarti Mila enggak puasa. Ya. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kaukaba. Falamma janna maka apabila masuk apa alai atas Ibrahim apa al-lailu waktu malam. Ra'a maka melihat siapa Ibrahim kaukaban pada bintang gemintang. Wa sami'at dan mendengar itu dalam surah Al-An'am ya. Walamma janna alaihi al-lailu ra'a kaukaban surah Al-An'am ayat 76. Wa sami'at dan mendengar. Wa sami'at dan mendengar. Bentar dulu. Wa sami'at dan mendengar. Ini ada orang anu nih. Biar tahu kita masih ngaji. Ya nggak apa-apa iklan lah. Wa sami'a dan mendengar siapa malaikatun malaikat sauta tasbih Yunusa pada suara tasbihnya Nabi Musa. Sauta tasbih Yunusa pada suara tasbihnya Nabi Yunus alaihissalam fi batnil khut dalam perut ikan khut.
fil laili dalam waktu malam. Kama qala Allah Ta'ala fanada fil dhulumati la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Fanada maka memanggil, menyeru siapa Nabi Yunus fil dhulumati dalam kegelapan. Ada sandi dapat, harusnya nggak dapat, nanya suruh nanya ntar. Fil dhulumati di dalam kegelapan emang masih dapat jatah besok suruh sana lagi nggak? Besok nggak usah, udah 10 hari kan ya. Iya ya, besok kalau ke sana beli saya kasih duit, ngerti lu, taruhnya di sono itu dingin, lu kadang-kadang badan doang tinggi ya. Ya fil dhulumati di dalam kegelapan. Kok kegelapan? Iyalah gelapnya waktu malam, gelapnya dalam lautan, dan gelapnya dalam perut ikan. Karena Nabi Yunus pernah ditelan ikan yang kemarin dibahas itu. Ngerti maksudnya? Oh, maka zulumat. Oh, gitu, kegelapan. Itu ada 3 kegelapan. Oke, wah ini Lombok udah berbuka duluan. Kita sebentar lagi juga buka, ya enggak? Jelas ya, buka lagi gelap waktu malam, ya enggak? Yang kedua gelap di dalam. Unyil, bukan yang ngaji, kabur. Oh, balik dia. Melin nama awak. Ajak ngaji siapa? Mila, ngerti? Ajak ngaji Alia gituin. Nah gitu, gelap. Di waktu malam gelap, di dalam lautan gelap, dalam perut ikan gelap. Itu kan ditelan Nabi Yunus itu. Nah Nun itu ya Nabi Yunus itu, gitu loh. Nah itu redaksinya kan fil dhulumati, dalam kegelapan menyeruan pada sesungguhnya kejadian la ilaha illa anta. La ilaha, tidak ada jenis Tuhan yang patut disembah dengan hak itu maujud illa anta, kecuali engkau. Subhanaka ay usabbihuka, subhanaka mensucikan saya kepada engkau. Subhanaka dengan mensucikan engkau. Ini sesungguhnya saya itu kuntu, ada siapa saya, ada itu minadz zalimina, termasuk orang-orang yang zalim. Wa Musa, dan ingatlah ketika Nabi Musa alaihissalam, karena itu ada siapa Nabi Musa, ada itu fi jabal Tursina, di gunung Tursina, sakrona, hale orang yang mabuk, mimmahabbatillahi ta'ala, dari cinta kasih kepada Allah Ta'ala, wa ja'ala, dan melakukan siapa Musa yarkusu min saukihi. Apa itu yarkusu, lupa. Min saukihi, tadi cari Suryana. Min sauki, dari rindu berat kepada itu sauk, ya. Ambil dengan asyik tadi itu. Wa kanat, dan ada apa hadhil waqi'atu, ini kejadian, ada itu fil laili, di dalam waktu malam. Kama qala Allah Ta'ala wa wa'adna Musa 30 lailatan wa wa'adna, dan mengadakan perjanjian siapa kami Musa pada Nabi Musa 30 dalam waktu 30 apanya lailatan, malamnya. Wa nabiyuna, dan bermula nabi kita Muhammadun alaihissalam, balagha itu sampai siapa nabi manzilatan, pada manzilah tempat, rafi'atan yang tinggi, wahya, dan bermula manzilah rafi'ah Qoba Qausain, itu namanya Qoba Qausain, fil laili, di dalam waktu malam. Kama qala Allah Ta'ala subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Subhanalladzi, maha suci zat, ay usabbihu subhanalladzi, mensucikan siapa saya, subhanalladzi dengan kesuciannya zat,
asra yang memperjalankan siapa alladzi bi'abdihi dengan hambanya alladzi lailan dalam waktu malam. Wa kama qala alaihi salatu wassalam inna fil laili lasa'atan, sesungguhnya itu di dalam waktu malam apalah sa'atan jam, la yuwafiqu yang tidak menyocoki kalau bahasa Jawanya, beneri pada saat siapa kebetulan maksudnya. Siapa rajulun muslimun, rajul yang muslim, yas'alu yang memohon, siapa rajul muslim Allah Ta'ala pada Allah Ta'ala fiha di dalam saat memohon khairan pada kebaikan illa a'ta kecuali memberikan hu pada rajul siapa Allah iyahu pada itu rajul pada itu khair hu pada khair iya pada itu rajul. Watil kasa'atu dan bermula itu malam fi kulli lailatin itu ada pada waktu malam. Itu jelas di waktu malam itu ini dalam pandangan ulama-ulama sufi waktu malam itu lebih utama dibanding waktu siang. Itu jelas kan? Beda kalau di dalam pandangan mata duitan, mata dunia, waktu siang. Kenapa? Siang buat kerja. Tapi dalam pandangan mata orang-orang sufi, malam adalah lebih utama. Kenapa? Karena malam adalah waktu untuk bercengkrama dengan Allah Subhanahu, ya tahajud, ya kan? Tadarus, tafakur, tadabbur. Nah, itu maksudnya. Beda. Kayak Rahmat Sandi sambil geledek mah. Kama qala Allah Ta'ala wa kama qala alaihi salatu wassalam alaikum biqiyamil lail fa innahu adatus sholihin. Alaikum wajib atas kalian semua, tetaplah atas kalian semua biqiyamil laili dalam dengan qiyamul lail. Tuh dengerin Sandi, enggak usah disuruh lagi ntar malam. Fa innahu maka sesungguhnya qiyamul lail adatus sholihin. Itu tradisinya orang-orang soleh al-mutaqaddimin yang terdahulu min qablikum dari sebelum kalian semua. Fa hadhil khoslatu maka bermula ini perkara yaitu qiyamul lail tuqarribukum itu mendekatkan apa hadhil khoslah itu qiyamul lail ila Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala. Wa kafaratu dzunubikum dan penebus dosa-dosa kalian semua. Wa kana dan ada siapa Nabi alaihi salatu wasallam yakumu itu bangun qiyamul lail siapa Nabi, wa yatahajjadu dan tahajud siapa Nabi fil laili dalam waktu malam hatta tawarramat sehingga bengkak apa qadamahu kedua telapak kakinya Nabi min kathratil qiyami dari banyaknya bangun fis sholati di dalam waktu dalam sholat. Kira dikatakan ya Rasulullah, Rasulullah qad ghafara betul-betul telah mengampuni siapa Allah Ta'ala laka bagi engkau ma pada dosa taqaddama yang telah lalu apa ma min dzambika wa ma dan dosa ta'akhkhara yang belakangan. Falima maka sebab apakah tatahammalu memikul siapa engkau hadhil masaqqata pada ini masakat jerih payah fitaati dalam taat tuh. Ya Rasul, bukankah engkau ini telah diampuni dosa kamu yang terdahulu dan yang akan datang? Kenapa engkau masih berjerih payah salat malam? Kenapa ya Rasul? Qala menjawab siapa Nabi alaihissalam, afala akunu minas syakirin. Afala akunu apakah tidak ada siapa saya itu minas syakirina termasuk orang yang bersyukur alama atas perkara an'ama yang memberikan siapa Allah Ta'ala alaiya atasku wa aujadani maka mewujudkan siapa Allah ini kepadaku minal adami dari tidak ada ilal wujudi kepada wujud. Afala askuru apakah tidak syukur siapa saya wa dan memberikan siapa Allah ini kepadaku al-akla pada akal wal fikra dan fikiran wal fahma dan pemahaman wa nubuwat dan kenabian. Afala askuru apakah tidak bersyukur siapa saya
Wa atau dan memberikan siapa Allah ini kepadaku atau taufik kepada taufik fit taati di dalam taat. Afala askuru, apakah tidak syukur siapa saya? Wa qabila dan menerima siapa Allah taati pada taatku, wa ibadati dan ibadahku. Tuh, jelas kan? Loh, Nabi aja udah diampuni dosanya yang terdahulu dan yang akan datang, itu masih tahajud. Lah kita apa amalnya? Apa jaminannya? Apa prestasinya? Nah, kok tahajud aja pada males. Oh, maksudnya fa ya ayyuhal ghafilun, maka hai orang-orang yang lalai, hal sami'tum, apakah mendengar siapa kalian semua kalama nabiyikum, pada ucapan Nabi kalian semua Muhammadin alaihi salatu wassalam, ya khasrata, menyesalnya, liman bagi orang, doya yang menyanyiakan siapa man alaila pada waktu malam, bil ghaflati dengan lalai, wa ya nadama, penyesalan, liman bagi orang adhaba yang menghilangkan siapa man, yang menyanyiakan siapa man, an-nahara pada waktu siang bil maksiati, ala ketahuilah innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala itu la yakhriku, tidak membakar siapa Allah sahibal ainain, pada yang mempunyai dua mata. Pertama, ainun satu mata, tabeki yang nangis apa mata, fil laili di dalam waktu malam, min khasyatillah dari takut kepada Allah, wa ainun dan mata, wa ainin juga boleh badal, wa ainin dan mata, la tanamu yang tidak tidur, siap apa ain minas sahri dari menahan melek, fi sabilillahi ta'ala, dalam akan ada dua mata yang nanti tidak akan dibakar oleh Allah dengan api neraka pada hari kiamat. Pertama, mata yang nangis karena takut kepada Allah. Yang kedua, mata yang terjaga enggak tidur karena ibaratnya untuk membela agama Allah. Wa syamsu tajri li mustaqarrillaha wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.